Kerajaan Medang Kamulan merupakan salah satu kerajaan penting dalam sejarah Nusantara yang berperan signifikan dalam perkembangan budaya dan politik di Pulau Jawa. Kerajaan ini dikenal sebagai kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno yang mengalami perpindahan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi. Pada masa pemerintahan Dharmawangsa Teguh, Kerajaan Medang Kamulan mencapai puncak kejayaannya. Ia berupaya memperluas pengaruh kerajaan hingga ke wilayah Sumatera dan menantang dominasi Kerajaan Sriwijaya. Namun, upaya ini menimbulkan konflik yang berujung pada serangan balik dari Sriwijaya yang bekerja sama dengan Raja Wurawari, menyebabkan runtuhnya Kerajaan Medang pada tahun 1016 Masehi. Peninggalan sejarah Kerajaan Medang Kamulan. 1. Prasasti Empu Sindok. Prasasti ini memberikan informasi tentang pendirian kerajaan dan kebijakan-kebijakan Empu Sindok selama pemerintahannya. 2. Prasasti Anjuk Ladang. Ditemukan di Nganjuk, prasasti ini menandakan pemberian tanah perdikan oleh Empu Sindok sebagai penghargaan atas jasa penduduk setempat. 3. Candi Belahan. Terletak di Pasuruan, candi ini diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir Raja Airlangga, Ungki Auninggini dalam buku berjudul Medang Kamulan menjelaskan bahwa Kerajaan Medang Kamulan adalah kerajaan yang berdiri untuk melanjutkan Kerajaan Mataram kuno yang berada di Jawa Tengah. Terdapat banyak peninggalan Kerajaan Medang Kamulan yang menjadi sumber sejarah atas berdirinya kerajaan yang bercorak Hindu ini. Kerajaan Medang Kamulan telah berdiri pada abad ke-10. Ibu kota kerajaan berada di Wantan Mas yang berlokasi di Sungai Brantas. Sebelum beralih ke Jawa Timur, Kerajaan Medang telah berdiri di Jawa Tengah dengan nama Kerajaan Mataram. Alasan perpindahan lokasi Kerajaan Medang Kamulan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur karena meletusnya Gunung Merapi yang menghancurkan kerajaan ini. Adapun dari segi kehidupan politiknya, Kerajaan Medang Kamulan menganut sistem monarki atau menganut sistem pemerintahan kerajaan dengan raja yang berkuasa. Raja yang berkuasa pertama kali sekaligus sebagai pendiri kerajaan ini adalah Empu Sindok. Setelah kekuasaan Empu Sindok berakhir, raja yang naik tahta adalah Dharmawangsa Teguh yang berkuasa pada tahun 990M sampai 1016M. Dharmawangsa Teguh adalah cucu dari Empu Sindok. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Dharmawangsa Teguh, selanjutnya digantikan oleh Airlangga atau Erlangga. Raja Airlangga merupakan putra dari Bali Udayana dan Mahendradatta dan termasuk saudari Dharmawangsa Teguh. Pada masa pemerintahan Airlangga inilah Kerajaan Medang Kamulan berhasil menaklukkan beberapa kerajaan. Airlangga juga membuat kebijakan kepada rakyatnya. Bagaimanakah kehidupan ekonomi dalam Kerajaan Medang Kamulan? Pada zaman dahulu, Kerajaan Medang Kamulan mempunyai kehidupan ekonomi sebagai berikut, yaitu 1. Pajak dari masyarakat untuk menjadi pemasukan bagi kas kerajaan yang digunakan untuk membangun dan merawat bangunan suci dan sarana umum lainnya. Contohnya, pajak tanah yang ditinggali, perdagangan, kesenian, usaha kerajinan, perkebunan, dan pertanian. 2. Pertanian, pemanfaatan lahan subur di sekitar Sungai Brantas dan Bengawan Solo untuk pertanian padi dan palawija. 3. Perdagangan, pembangunan pelabuhan Hujung Galuh di muara Sungai Brantas sebagai pusat perdagangan internasional yang meningkatkan aktivitas ekonomi dan kemakmuran kerajaan. 4. Pelayaran, ketika Medang Kamulan dipimpin oleh Airlangga, Medang Kamulan memiliki pelabuhan yang bernama Pelabuhan Hujung Galuh yang letaknya berada di muara Sungai Brantas.
Pelabuhan Hujung Galuh itu pun dijadikan sebagai pusat perdagangan, bahkan sampai level internasional. Kelima komoditas, minyak, gula, garam, bawang, alat kerajinan, emas, serta pakaian. Empu Sindok, yang merupakan pendiri Kerajaan Medang Kamulan, terkenal sebagai seorang sastrawan. Ia telah menulis banyak hal, serta Empu Sindok jugalah yang menyusun kitab suci agama Buddha. Padahal, ia adalah pemeluk Hindu. Dari sikap Empu Sindok, menandakan bahwa ia adalah orang yang peduli pada budaya. Hal tersebut berbeda dengan Raja Airlangga, yang merupakan raja terakhir kerajaan tersebut. Sang raja terkenal sebagai sosok yang bijaksana, serta selalu memperjuangkan kehidupan rakyatnya. Kerajaan Medang Kamulan menganut agama Hindu dengan pemujaan terhadap dewa-dewa seperti Siwa dan Wisnu. Empu Sindok adalah penganut Hindu Siwa, sementara Airlangga cenderung kepada Hindu Waisnawa. Toleransi beragama tercermin dalam pembangunan candi-candi yang mencerminkan pengaruh Hindu dan Buddha. Kerajaan Medang Kamulan juga membangun banyak candi yang memiliki arsitektur yang indah dan ukiran yang halus. Kerajaan ini juga menghasilkan banyak karya sastra yang menjadi khasanah bagi budaya Jawa kuno. Bahasa yang digunakan di Kerajaan Medang Kamulan adalah bahasa Jawa kuno, yang ditulis dengan aksara Palawa atau Kawi. Kehidupan sosial di Kerajaan Medang Kamulan. Pada saat itu, masyarakat Kerajaan Medang Kamulan memiliki struktur sosial yang kompleks, terdiri dari bangsawan, pendeta, prajurit, petani, dan pedagang. Budaya kerajaan ini kaya dengan seni dan sastra. Empu Sindok dikenal sebagai sastrawan yang menghasilkan banyak karya. Pada masa Airlangga, Empu Kanwa menulis Arjuna Wiwaha yang menggambarkan kepahlawanan dan nilai-nilai moral.